Video kali ini kita akan belajar menjahit gamis wanita. Adapun modelnya seperti ini. Penampakan hasil akhir seperti ini hasilnya. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di channel Doa Ibu Tailor, tempat belajar menjahitnya. Sahabat semuanya, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Video kali ini kita akan belajar menjahit gamis wanita. Adapun modelnya seperti ini. Ini kerahnya kerah daun, kemudian nanti dikasih obnesel sobek-sobek, ada bulu-bulunya. Kemudian di bagian pundaknya atau bahunya ada untuk pangkatnya. Kemudian di bagian dada ada kantong dua kiri kanan. Kemudian di bagian bawahnya ada saku dua seperti ini, nanti dikasih obnesel sobek-sobek juga. Kemudian ini bagian tengahnya motif batiknya ya. Sebelah kanan ini batik warna coklat susu. Kemudian sebelahnya batik warna hijau botol. Sama di bagian tangan warna batik hijau juga. Kemudian di ujung tangannya sama dikasih obnesel sobek-sobek yang berbulu juga. Bagian depan ini hanya aksesoris saja, sementara bagian belakangnya dikasih resleting ya. Kemudian bagaimana cara membuat obnesel sobek-sobek yang berbulu itu? Simak saja video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja eksekusi belajar menjahitnya ya. Kita mulai jahit dari bagian lapisannya atau puringnya dulu ya. Pertama kita ukur bagian puring badan belakang sepanjang 50 cm. Ini untuk bagian resletingnya ya. Selanjutnya kita jahit jarang saja ya. Dijahit jarang sampai ke tanda 50 cm, kemudian matikan jahitan atau kunci jahitannya. Kemudian teruskan saja jahitannya sampai ke bagian tepi kainnya. Selanjutnya kita jahit bagian kupnatnya ya. Selanjutnya kita gabungkan antara badan depan dan badan belakang. Kita mulai dari bagian pundak atau bahu. Selanjutnya kita jahit bagian samping-sampingnya ya. Sebelum dijahit kita obras dulu bagian pinggiran-pinggiran kainnya ya. Bisa juga diobras setelah dijahit. Kalau saya biasanya diobras dulu baru dijahit. Selanjutnya kita clean bagian bawahnya. Setelah selesai dijahit, kemudian
nanti disetrika, dipecah dibagi dua seperti ini ya, mulai dari bagian bahunya, bagian belakang, sama bagian sampingnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang resletingnya ya. Di sini saya gunakan resleting panjang 50 cm dengan kualitas yang bagus ya. Seperti ini cara pemasangannya. Kita jahit saja di bagian badan belakang, di bagian luarnya. Ikuti tanda yang sudah ada. Sebentar sahabat, ada gangguan. Oke, selanjutnya kita ganti dulu sepatu mesinnya. Di sini saya biasa menggunakan sepatu khusus memang untuk pasang resleting. Adapun sahabat bisa menggunakan juga sepatu sebelah ya. Saya tidak terbiasa menggunakannya kecuali nanti di bagian ujungnya. Setelah selesai menggunakan sepatu resleting khusus ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian pastikan kalau ada aksesoris di bagian pinggang, pastikan kiri kanannya sama. Selanjutnya kita ganti lagi sepatunya. Nah, sekarang saatnya menggunakan sepatu sebelah ya. Nggak tahu juga saya kemana itu sebelahnya lagi sepatunya. Hanya tersisa sebelah. Mungkin dikasih sama Cinderella atau kemana, atau mungkin sama Putri Salju. Nah, kemudian kita jahit di ujung jahitan resleting tadi ya. Makanya saya menggunakan sepatu sebelah itu untuk memudahkan mencapai ujung jahitan resleting yang tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, kita ganti lagi sepatunya dengan sepatu yang biasa digunakan. Ini badan depan, bagian kanan kita pasang aksesorisnya. Ini bagian pinggiran motif batiknya kita pasang di bagian tengah. Nanti seperti ini jadinya. Kita posisikan dulu dia di bawah, kemudian kita jahit sampai ke bawah. Baik, selanjutnya kita jahit kecil atau kita setik di bagian dalamnya ya, di bagian bahan, bukan di bagian lapisannya. Selanjutnya kita jahit di bagian pinggiran lapisannya. Seperti ini caranya, kita lipat ke dalam.
Selanjutnya kita gabungkan dengan badan depan yang sebelah kirinya seperti ini, ikuti tanda. Oke, baik, kita lanjut sahabat ke bagian pembuatan obnesel sobek-sobeknya. Ini bahan-bahannya terdiri dari lapisan pertama bahannya, lapisan kedua ini saya ambil dari bahan puringnya ya. Jadi ada 3 lapisan, yang 2 lapis kita jahit terlebih dahulu, kita gabungkan seperti ini. Ini untuk bagian ujung tangannya, tadi yang pertama untuk bagian kantong, dan yang terakhir ini bagian kerahnya ya. Bagian ini yang paling mengasikkan. Nah, selanjutnya setelah kita gabung yang 2 tadi, kita gabung sama lapisan yang terakhir. Lapisan yang ketiga ini ukurannya lebih besar daripada yang 2 tadi ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita jahit-jahit jaraknya sekitar setengah sentian ya, seperti ini. Kita jahit semuanya ya, jaraknya sama untuk menghasilkan yang lebih bagus. Ada baiknya bagian lapisan ketiga di bawahnya itu dikasih pislin dulu ya. Terus saja dijahit ini, jaraknya sama. Nesel sobek-sobek seperti ini memerlukan kesabaran yang lebih lagi ya, soalnya prosesnya lumayan lama. Dan ketelitian dalam penjahitan biar ukurannya sama rata. Nah, setelah selesai penjahitan seperti ini, kemudian kita gunting di tengah-tengah antara jahitan dan jahitan. Digunting hanya 2 lapisannya saja ya, lapisan ketiganya jangan ikut digunting, nanti bolong sampai ke bagian bawah, jelek hasilnya. Jadi yang digunting hanya 2 lapisannya, yang bagian warna coklat sama yang warna hijau kedua ini ya. Sementara untuk jahitnya kita jahit langsung 3 lapisannya. Dan pastikan juga guntingnya itu tajam ya. Kalau tumpul nanti malah gak karuan hasilnya. Bukan sobek-sobek lagi, tapi sobek beneran.
Setelah selesai pengguntingan seperti ini hasilnya, kemudian kita gosok seperti ini biar bulunya keluar, atau bisa juga menggunakan sikatnya biar bulunya lebih banyak lagi. Nah, selesai seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat kantong atau saku di bagian bawahnya. Jadi ini ukuran sakunya saya buat 13,5 cm. Ini untuk bagian luarnya ya, yang tadi sudah kita buat soal sobeknya. Lebar panjangnya 13,5 cm, kemudian lebarnya 2,5 cm. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian lidah bawahnya ya. Nah, ini untuk lapisan bagian dalamnya. Jadi sama sudah dikasih tanda. Nah, seperti ini. Langkah pertama, kita jahit dulu untuk bagian lidah bagian bawahnya. Pastikan tandanya itu sama dengan yang ada di badan. Kita jahit untuk bagian lapisannya ya, di bagian atasnya. Sama. Pastikan garis yang ada di bahan untuk kantongnya mengenai tanda yang ada di bagian badannya seperti ini. Kemudian kita jahit lagi. Setelah selesai penjahitan, ini hasilnya. Ini bagian bawah, ini bagian atasnya ya. Kemudian kita balik dan kita gunting di bagian tengahnya ya. Antara seperti ini. Kemudian bagian ujung-ujung kita kasih lancip seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik bagian kantongnya ke dalam. Setelah seperti ini, kita jahit ujung lancipnya ya. Yang potongan atau belahan yang tadi dibuat kita jahit seperti ini. Sama bagian ujung satunya. Setelah selesai seperti ini,
Kemudian kita selipkan bagian aksesoris. Kemudian dijahit dari dalam ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat ke bawah. Nah, ini hasilnya. Langkah terakhir kita jadikan bagian kantongnya. Untuk panjangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau saya biasanya sekitar 17 cm atau 20 cm ya. Kemudian nanti diobras. Dan ini hasilnya ya. Kantongnya sudah jadi. Oke. Kita lanjut ke pemasangan hub nozzle untuk di ujung tangannya ya. Ini tangannya. Nanti posisinya seperti ini. Kita simpan di bagian bawah hub nozzle-nya. Kemudian kita jahit sekitar setengah senti atau 1 senti dari tepi kainnya. Selanjutnya kita jahit di bagian tangannya, jahit kecil seperti ini. Kemudian kita lipat. Kemudian kita jahit di bagian atas hub nozzle-nya. Kita lipat. Kita jahit dari bagian dalamnya ya. Ini sama, ukurannya sekitar setengah senti. Kemudian kita balik, kemudian kita jahit kecil di bagian bahan tangannya. Selanjutnya kita rapikan bagian pinggirannya, kelebihan dari hub nozzle-nya. Ini hub nozzle-nya sudah saya kasih pislin ya di lapisan ketiganya. Selanjutnya kita jahit saja seperti biasa menjahit tangan.
Selesai penjahitan tangan, kita lanjut ke pembuatan kerahnya ya. Ini untuk lapisannya. Lapisan kerahnya sudah dikasih pislin sama bagian kerah op nozzle-nya juga tadi sudah dikasih pislin, kemudian kita jahit saja. Kemudian di bagian ujungnya kita masukkan benang seperti ini. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya kita balik saja. Kemudian kita jahit kecil di bagian lapisannya ya. Di bagian lapisan kerah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita ukur panjang kerah yang kita butuhkan seberapa. Kemudian kita potong bagi dua, karena ini kerah baju pakai resleting belakang, jadi kita potong untuk bagian belakangnya seperti ini bagi dua. Kemudian kita lipat. Selanjutnya kita jahit sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan ya. Kemudian kita jahit bagian bawahnya. Gunting bagian lebih lapisan, kita ratakan dengan kerah. Selesai pembuatan kerah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita gabungkan badan depan dengan badan belakang. Kita mulai dari gabungkan antara bahu badan depan dan badan belakang.
jahit juga. Setelah sebelumnya diobras dulu ya bagian tepi-tepi kain. Kemudian nanti disetrika, dipecah seperti ini. Bagian bahunya sama. Oke, selesai kita setrika. Kita gabungkan antara bahan dan lapisannya atau puring. Kita buka dulu bagian puring yang tadi kita jahit. Nah, seperti ini. Kemudian kita gabungkan saja dengan bagian bahannya ya. Seperti ini caranya. Kita jahit sampai tanda yang 50 cm tadi. Nah, seperti ini. Sama bagian sebelahnya kita jahit juga. Oke, setelah selesai, nah ini hasilnya. Seperti ini penampakannya. Langkah selanjutnya kita pasang kerahnya dulu ya. Kita tandai bagian tengahnya. Seperti ini. Kita adukkan bagian depan, ujung-ujung kerahnya. Setelah seperti ini, kita balik, kita jahit dari bagian dalam. Pastikan posisi lapisan atau puringnya sama, berada di tengahnya. Kemudian kita jahit sampai ke bagian belakang yang ada resletingnya.
Setelah selesai penjahitan, kita balik lagi. Seperti ini. Kemudian kita jahit kecil di bagian puringnya, tembus ke bagian bahan. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita gabungkan antara puring dan bahan. Pastikan bahu dan bahu bertemu seperti ini. Sama bagian sebelahnya, bagian kerongan tangannya kita gabung dengan puringnya. Selanjutnya kita pasang tangannya. Saya lupa tadi gak bikin video pas bikin kantong yang bagian atasnya ya, sama bagian yang di bagian bahunya itu. Dan ini adalah penampakan hasil akhir dari jahit gamisnya ya. Seperti ini hasilnya. Ini adalah tangannya yang pakai opnesel tadi, yang disobek-sobek. Kemudian ini adalah kantong bagian bawah. Kemudian ini kantong bagian atas, belum dikasih kancing ya. Ini kerah daun seperti ini. Sama ini belum dikasih kancing juga. Baik sahabat, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.